Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya masih di Ponorogo teman-teman, tepatnya di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan ya. Pagi ini rencana saya akan ke Terminal Selo Aji untuk ngetrip lagi teman-teman. Kita akan pulang ke Bogor ya. Sekarang masih jam setengah 6. Saya masih di sekitar Desa Gupolo teman-teman. Nah ini suasana di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo teman-teman, di pagi hari. Karena hari Minggu ini masih sepi ya, mungkin orang-orang pasti di rumah teman-teman, karena ini kan masih hari libur ya. Nah teman-teman, ini di tempat saya berhenti ini ada sawah ya. Jadi nanti kita akan sarapan dulu teman-teman di sekitar sini ya, di warung. Biasanya sih kalau pagi hari di Ponorogo itu sarapannya nasi pecel gitu ya. Nah di situ teman-teman, kebetulan parkir mobilnya agak di sisi jalan ya, jadi kita dekat dengan sawah nih. Ini teman-teman, suasana pedesaan di Ponorogo ya, masih slow living ini ya. Jadi masih pagi banget, setengah 6. Jadi masih belum banyak orang-orang yang beraktivitas. Ya paling ini teman-teman, orang-orang yang sudah bangun paling berangkat ke pasar kali ya, jam segini ya, atau mungkin yang mau olahraga pagi ya. Setelah saya makan tadi, saya langsung OTW teman-teman ke Terminal Selo Aji, karena bis nanti akan berangkat jam setengah 7 teman-teman. Nah sekarang masih jam 6:04. Nah kita akan hunting teman-teman, akan lihat-lihat di sekitaran Terminal Selo Aji itu ada apa aja sih, ada bis yang akan kemana saja nanti ya. Teman-teman, kondisi Terminal Selo Aji di pagi hari ya, lumayan bersih, cukup terawat ya teman-teman, karena ini terminal tipe A ya, jadi langsung di bawah naungan Kementerian Perhubungan gitu. Teman-teman, terpantau masih banyak penumpang yang akan berpergian ya, khususnya ke area-area kota besar seperti Surabaya maupun ke Jabodetabek. Nah ini teman-teman, ada penumpang M-Trans ya. M-Trans ternyata juga ada nih angkatan pagi dari Terminal Selo Aji. Saya sih nggak hafal teman-teman, ini bus M-Trans jurusan mana ya. M-Trans angkatan pagi dari Terminal Selo Aji. Nah bagi teman-teman yang tahu mungkin bisa komen ya di kolom komentar ya. Ini teman-teman, di Terminal Selo Aji ada beberapa shelter keberangkatan ya, yang masing-masing nanti akan diisi oleh bis sesuai dengan tujuan masing-masing ya. Terpantau teman-teman, selain M-Trans itu ada bis Resto ya di situ ya, yang berlivery Panda. Nah itu Resto biasanya kalau nggak salah jurusan Surabaya. Terpantau teman-teman, bis laju Prima dari arah Jakarta masuk Terminal Ponorogo, Terminal Selo Aji teman-teman, baru datang. Jadi teman-teman, biasanya jam pagi seperti ini tuh selain bis-bis angkatan pagi yang menuju ke Jabodetabek atau Surabaya teman-teman, nah juga ada bis-bis yang dari arah Jabodetabek yang ini teman-teman, dari Jakartanya angkatan sore. Nah itu baru tiba di Ponorogo itu pagi teman-teman. Setelah beres hunting tadi, saya langsung masuk bis teman-teman, karena dipanggil agen untuk segera naik ya. Tepat setengah 7 bis Agramas yang nanti akan mengantarkan saya ke Bogor ya, itu sudah nyampe ya, sudah standby di depan agen. Nah ini sekarang sedang pengecekan penumpang oleh agen, apakah sudah naik semua apa belum. Infonya sih yang naik dari Ponorogo itu ada 11 penumpang, jadi cukup ramai teman-teman hari ini. Nanti belum yang di kota-kota terdekat ya, seperti Madiun, Magetan, Ngawi, sampai nanti di Solo ya, itu ada penumpang yang akan naik pastinya nanti. Setelah pengecekan oleh agen dan dipastikan penumpang naik semua, akhirnya bis Agramas yang kita naiki teman-teman itu berangkat start dari Terminal Selo Aji, Kabupaten Ponorogo jam 6.48. Nah teman-teman, saya kebetulan waktu itu duduknya di seat nomor 1 ya, atau hot seat ya biasanya ini ya.
Tapi sayang terhalang kaca ya, jadi nggak terlalu kelihatan jelas di depan. Dan juga selain kaca teman-teman, di depan itu ada selendang ya, selendang jet bus yang membuat pandangan juga nggak bisa los gitu. Akhirnya saya beralih ke samping gitu, kaca samping yang agak lebar ya pandangannya ya, untuk merekam video juga gitu. Nah teman-teman, ini kita sudah di perempatan Terminal Selo Aji. Kalau belok kanan ini mengarah ke Madiun ya. Selepas dari Terminal Selo Aji tadi saya tidur teman-teman. Bangun-bangun sudah sampai di Terminal Maspati, Magetan ya. Info dari kru tadi kayaknya di Madiun itu nggak ada penumpang teman-teman yang dijemput. Nah, berarti penjemputan kedua setelah dari Ponorogo di sini di Terminal Maspati teman-teman. Nah, ini kondisi Terminal Maspati dari samping ya teman-teman ya. Saya bisa lihatnya di kaca itu ya. Nah, sekarang bis sudah diberangkatkan lagi untuk menuju ke penjemputan ketiga ya berarti ya. Yaitu nanti di sekitar Ngawi ya, Kabupaten Ngawi teman-teman. Nah, sebelum keluar kita lapor dulu ya ke Dishub itu di Terminal Maspati. Biasanya nanti kru akan langsung nyamperin ya, nyamperin Dishubnya di situ gitu. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang bis sudah jalan lagi. Kita belok kiri teman-teman. Kalau belok kanan ke arah Madiun ya, kiri ini ke arah Ngawi. Nah, beginilah suasana di sekitaran Terminal Maspati Magetan. Masih sangat sepi ya, karena hari ini hari Minggu. Hanya terpantau truk dan bis-bis yang menuju kota-kota lain ya. Setelah 2 jam perjalanan dari Terminal Maspati Magetan tadi teman-teman, bis sekarang sudah sampai di Terminal Pilang Sari Sragen. Nah, nanti di sini katanya juga mau menaikkan penumpang. Oh teman-teman, tadi katanya di Terminal Ngawi itu nggak ada penumpang ya. Jadi kita langsung ke Terminal Sragen. Nah sekarang sudah jam 10 kurang 5 menit ya. Suasana Terminal Pilang Sari Sragen yang juga penuh dengan bis-bis akap ya. Terpantau ada bis Handoyo yang sedang menaikkan penumpang juga di Terminal Sragen ini. Beberapa dari penumpang asal Terminal Pilang Sari Sragen sudah mulai naik ke bis kita teman-teman, bis Agramas. Jadi infonya memang cukup banyak penumpang yang hari ini naik dari Terminal Pilang Sari Sragen. Setelah dari Terminal Pilang Sari Sragen, rute berikutnya adalah nanti penjemputan di Terminal Solo teman-teman. Nah kita sekarang sudah jalan lagi bisnya teman-teman, melewati kota Sragen ya, Jalan Raya Sukowati. Ini pusat kota Sragen. Karena hari Minggu mungkin masih agak sepi ya, meskipun udah siang. Nah, ini teman-teman view dari kota Sragen saat siang hari. Kurang lebih nanti perjalanan dari Sragen menuju Solo untuk titik penjemputan terakhir itu sekitar setengah jam. Ya, nanti mudah-mudahan jalannya agak sepi dan gak macet teman-teman. Jadi biar bisa langsung nanti jemput penumpang terakhir di Solo. Nanti setelah itu mungkin bisa akan langsung masuk jalan tol ya via gerbang tol Ngemplak Solo untuk langsung menuju rumah makan. Karena jam segini sudah ini teman-teman sudah agak lapar saya sebenarnya. Cuman karena belum dibagiin snack ya. Jadi kita masih belum bisa nyemil. Ada info dari kru nanti pembagian snack akan dilakukan di Terminal Solo setelah penumpang terakhir naik. Akhirnya teman-teman setelah setengah jam perjalanan dari Sragen tadi menuju Solo, kita sampai di Terminal Tirtonadi Solo teman-teman. Nah di sini
penumpang yang naik cukup banyak tadi teman-teman. Saya melihat sendiri tadi ada sekitar 8-9 orang ya tadi yang naik dari Terminal Solo ini. Nah ini teman-teman, suasana di Terminal Tirtonadi masih cukup lengang ya, belum terpantau penumpang-penumpang yang akan naik bis untuk menuju ke arah Jakarta ataupun kota-kota besar lain. Nah di samping kiri teman-teman terlihat ada bis muncul ya. Sebentar, nah ini. Oke. Ini teman-teman, nah ini teman-teman, ini bis muncul yang merupakan bis tujuan dari Solo ke Semarang. Kalau nggak salah sekitar 20.000 teman-teman tarifnya. Saya dulu pernah nyoba sih sekali. Atau mungkin sekarang udah naik ya. Teman-teman yang tahu mungkin bisa komen ya di kolom komentar. Nah ini suasana kota Solo sekitaran Terminal Tirtonadi. Kalau nggak salah teman-teman nanti dari sini mungkin sekitar 15 menit ya kita akan sampai ke gerbang tol Ngemplak yang nanti akan langsung tersambung ke tol Trans Jawa untuk langsung nanti kita berhenti servis makan ya di rumah makan Agramas di Kendil Mas Gringsing ya. Setelah menempuh perjalanan dari Ponorogo selama 6 jam, kita akhirnya sampai di rumah makan Kendil Mas di daerah Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, teman-teman. Kita nyampe jam 13 ya, jam 1 siang, teman-teman. Dalam kondisi yang sangat ramai rumah makan karena jam-jam segini adalah jam-jam istirahat bagi bis Agramas yang melakukan perjalanan dari arah Jakarta maupun dari arah timur ya. Nah teman-teman, seperti ini kondisi dari parkiran rumah makan Kendil Mas ya, ramai. Nah, teman-teman, saya ingin ke kamar mandi ya, nanti kemudian lanjut sholat. Nanti setelah itu akan saya video lagi untuk yang bagaimana servis makannya nanti ya. Lega rasanya teman-teman setelah selesai sholat dan tadi sudah ke kamar mandi ya. Nah sekarang kita akan menuju ke rumah makan bangunan utamanya ya untuk servis makan. Nah seperti apa nanti menunya dan juga rasanya, yuk teman-teman simak terus ya. Nah ini kita masuk ke rumah makan Kendil Mas. Nah teman-teman, seperti ini kondisinya, sudah berjajar rapi kursi-kursi untuk para penumpang yang akan servis makan, dan sudah ada di sini tempat antrian juga karena nanti makannya itu akan beda-beda teman-teman, tergantung selera kita gitu. Nah jadi ada beberapa macam makanan ya yang nanti akan dihidangkan kepada para penumpang. Yang mau milih soto bisa, yang mau milih nasi pecel juga bisa gitu, atau mungkin nasi rames. Nah teman-teman, waktu itu kebetulan saya milih soto ya karena pengen nyoba aja rasanya seperti apa. Nah selain soto kita juga bisa ambil nasi ya, dan free teh manis di servis makan ini ya. Untuk rasanya ya saya rasa sih 8 dari 10 ya.
karena memang sotonya itu sangat rempah sekali gitu rasanya, ada kaldunya gitu. Nah teman-teman, ini kita juga dapat lauk ya, selain nasi putih ada kerupuk dan tempe, dan juga bisa ambil air putih ya untuk pendamping atau minum ya. Jadi kita juga bisa refill teh manisnya teman-teman. Untuk waktu servis makan tadi teman-teman kurang lebih sekitar setengah jam ya. Sekarang jam setengah 2 lewat, kita sudah diberangkatkan kembali menuju arah barat atau arah Bogor ya. Nah untuk bis-bis dari timur teman-teman biasanya dari rumah makan Kendil Mas. Nah sekarang ini untuk masuk ke tol Trans Jawa, bis-bis itu harus melewati kawasan industri Batang teman-teman, yang nanti mungkin kedepannya ini akan disulap seperti daerah Cikarang ya. Jadi seperti ini pusat bisnis itu teman-teman, yang nanti akan banyak pabrik yang tentunya bakal seru ya, karena pabrik itu nanti pasti akan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja, dan ini bisa membantu warlock ya atau warga-warga sekitar yang mungkin membutuhkan pekerjaan. Nah teman-teman seperti ini kondisi dari kawasan industri Batang yang sedang tahap pembangunan, yang di sini juga punya jalan yang langsung terhubung ya ke tol Trans Jawa, jadi secara akses juga sangat strategis. Kebetulan teman-teman, saya duduk di seat 1A yang cukup longgar ya, untuk tinggi saya 170 cm. Namun minusnya di seat 1A ini kita nggak bisa lihat ke depan karena terhalang oleh sekat teman-teman. Tapi cukup nyaman secara keseluruhan. Nah untuk AC lumayan dingin teman-teman. Kalau kita nggak kecilkan ya pasti kedinginan ya. Ada juga USB charger, nah itu bisa untuk ngecas handphone ya. Kemudian untuk fasilitas lain seperti TV teman-teman ini agak minus ya, karena sepanjang perjalanan tidak pernah di play. Nah ini mungkin salah satu masukan ya bagi PO Agramas ke depannya untuk memperbaiki layanan TV. Hari itu cukup ramai teman-teman, banyak sekali penumpang yang naik. Dari 32 seat total di Agramas Ponorogo Bogor ini hampir semuanya terisi full. Jadi hari ini kurang lebih 90% penumpang naik bis ini.
Sekilas info teman-teman, untuk titik penurunan bis ini itu dimulai dari Karawang teman-teman, kemudian bisa Cikarang, kemudian Bekasi, terminal Pulau Gebang, kemudian terminal Bayangan Pasar Bo, Simpang Depok, Cibinong, dan kemudian berakhir di Bogor teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang akan mencoba bis ini dari arah timur bisa menyesuaikan ya titik turunnya. Untuk estimasi waktu teman-teman, bis ini berangkat dari Ponorogo jam setengah 7 dan nanti diperkirakan sampai Bogor jam setengah 9 teman-teman. Jadi sekitar 14 jam perjalanan kita ada di bis. Oke, cukup sekian teman-teman. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat nih bagi teman-teman yang akan ngetrip menggunakan bis Agramas kode lambung 129 Ponorogo menuju Bogor.